dalam kondisi tubuh yang rileks. Pejamkan mata Anda dan dengarkan janji kesembuhan bagi Anda. Dengarkan sambil membayangkan, lalu aminkan setiap perkataan firman menjadi iman di dalam diri Anda, meningkatkan imun rohani, jiwa dan jasmani Anda. Ya, Anda terbebas dari serangan penyakit rohani, jiwa dan jasmani. Roh, jiwa, tubuh Anda mengalami kesembuhan total, mengalami kesehatan supranatural. Roma 10 ayat 17 mengatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Selamat mendengarkan. Matius 4 ayat 23 dan 24. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Matius 7 ayat 7, 8 dan 11. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Jadi jikalau kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Matius 8 ayat 2 dan 3. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengelurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Matius 8 ayat 16 dan 17. Menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Matius 8 ayat 7, 8, 13 dan 17. Yesus berkata kepadanya, Aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku.
katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Matius 9 ayat 29 dan 35. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, yang mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Matius 9 ayat 25. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu. Lalu bangkitlah anak itu. Matius 11 ayat 28-29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Matius 14 ayat 14. Ketika Yesus mendarat, Ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan Ia menyembuhkan mereka yang sakit. Matius 15 ayat 30. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang pimpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan Ia menyembuhkan mereka semuanya. Matius 15 ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Matius 17 ayat 20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Matius 19 ayatnya yang kedua. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia, dan Ia pun menyembuhkan mereka di sana. Rasakan aliran kesembuhan itu mengalir ke dalam diri, mengalir ke dalam roh, mengalir ke dalam jiwa, mengalir di sekujur tubuhmu. Rasakan aliran kesembuhan sedang terjadi. Ya, Dia Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, sedang menyembuhkan. Dia sudah menanggung segala kelemahan dan sakit penyakitmu pada tubuhnya di kayu salib, dan oleh bilur-bilurnya engkau menjadi sembuh. Terima kesembuhan itu dalam nama Yesus. Ya, kesembuhan sedang terjadi, sedang terjadi, sedang terjadi.
Matius 15 ayat 13. Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa-Ku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Saya katakan setiap tanaman kelemahan, sakit penyakit, dan benih jahat apapun yang ada di dalam dirimu, tercabut dari akar-akarnya, tercabut di dalam nama Yesus dari seluruh tubuhmu, jiwa, rohmu, dibebaskan, disembuhkan. Dalam nama Yesus Kristus, alami kesembuhan supranatural, alami kesehatan supranatural. Sekarang juga terima. Mulai bersyukur. Angkat kedua tanganmu. Mulai bersyukur. Sembah Dia. Tinggikan Dia. Katakan, Engkau ajaib Tuhan. Engkau penyembuhku. Aku disembuhkan saat ini. Aku terima kesembuhan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pastikan Anda mengikuti audio terapi firman kesembuhan pada episode berikutnya.